Di otak kita nggak mungkin. Di otak kita nggak mungkin. Syekh Yusuf, ya, ketika dia nulis satu kitab judulnya Mausu'ah Al-Yusufiyah fi Adillah Sufiyah. Dia ini prihatin melihat ajaran tasawuf yang merupakan ajaran sunnah Nabi dalam bab rohani dibid'ahkan. Maka dia buat setebal ini kumpulan dalil bertasawuf. Waalaikumsalam ya Rabbi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Imam Ibnu Qayyim itu salah satu imam dalam mazhab Hanbali, ya, yang beliau menyebut dirinya bermanhaj salaf. Ya, terlepas dari manhajnya, beliau menyebutkan rahasia Fatihah. Ya, menyebutkan rahasia suratul Fatihah. Salah satunya adalah qada'ul hajah, menunaikan hajat. Dan hajat kita terbesar bukan lagi semata materi duniawi. Hajat kita terbesar adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri-ciri orang dapat hidayah, qalbunya kalau dengar hadis bercita-cita mengamalkannya. Ciri-ciri orang jauh dari hidayah, dia kalau dengar hadis Nabi atau dengar Quran dia ngomong, aduh susah ngikutinnya, gitu. Kalau ada orang berkalam seperti itu, mintalah kepada Allah, ya, supaya Allah meluruskan qalbunya. Ya Allah, madina ila siratikal mustaqim. Dari Sayyidina Abi Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman al-Ansari, al-ma'ruf sahibi sirri Rasulullah SAW, yang dikenal dengan penyimpan rahasia Rasulullah SAW. Nama sahabatnya siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman al-Ansari. Beliau ini orang yang menyimpan daftar ahli surga dan neraka yang Nabi ajarkan. Dan yang paling penting, belum menyimpan daftar orang-orang yang munafik. Nauzubillah min dzalik. Terakhir Sayyidina Abdullah ibn Umar menceritakan ayahnya Umar. Sayyidina Umar, Nabi sudah wafat sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar sudah wafat. Ada seseorang meninggal, lalu Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, ini trik Umar aja. Ya Hudzaifah, ahuwa minhum? Orang itu masuk bagian dari daftar munafik atau tidak? Ahli neraka atau tidak? Hudzaifah cuma bilang, Hudzaifah ditanya begitu, Sayyidina Umar langsung memanfaatkan. Masuk nggak katanya? Ya, ini kesempatan. Jadi selama sekian tahun dia menunggu, sampailah kesempatan, saya masuk nggak? Dan dia keceplosan bilang, tidak, engkau nggak masuk. Padahal Sayyidina Umar sudah dapat riwayat hadis bahwa Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Udah ada hadis begitu. 10 orang yang dijamin masuk surga. Tapi itu versi salah satu sahabat yang dengar. Dia ingin dengar versi yang lain. Maka Sayyidina Umar selevel dia mesti ingin memastikan dirinya orang yang munafik atau tidak munafik. Dia khawatir. Dan aneh, hari ini orang baru ngaji beberapa kali sudah merasa tidak munafik. Cuma karena beda pilihan politik sudah merasa yang beda politik dengan dia munafik. Cuma beda manhaj mazhab, beda tariqah, beda pergerakan, yang lain dianggap munafik. Nauzubillah min dzalik. Sayyidina Hudzaifah, nah ini menyebut sahabat dengan Sayyidina. Saya ambil dari guru saya al-muhaddis, ya, Kiai Ali Mustafa Yaqub, dan juga guru beliau yang juga saya mengambil ilmu kepada beliau, orang Suriah, Syekh Hasan Hitu. Beliau kalau nyebut nama sahabat selalu menyebut Sayyidina, ya, berdasarkan hadis Sahih Bukhari bahwa Nabi SAW menggelarkan sahabat Nabi dengan kata Sayyid, ya.
Jadi ketika ada Sa'ad bin Mu'az ini datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, hadis Bukhari, qumu li sayyidikum, berdirilah hormati sayyid kamu. Maka ini ada hadis yang melarang berdiri menghormati orang, ada hadis yang menyuruh berdiri menghormati orang. Oleh Imam Nawawi itu dianggap anugerah. Perbedaan hadisnya anugerah. Kenapa? Menyuruh berdiri ini bab adab, melarang berdiri itu bab tawadhu. Tergantung ngambil yang mana. Hadisnya lebih sahih yang menyuruh berdiri. Disebutkan di situ qumu li sayyidikum, berdirilah untuk sayyid kamu, yaitu Sa'ad ibn Mu'az. Jadi Nabi menyebut Sayyidina Mu'az, kira-kira begitu, Sayyidi Mu'az. Berdasarkan itu sanad ulama-ulama, kami ngambil sanad juga dari ulama India, ya, Syekh Khaja Syarif, beliau dari guru-gurunya Doi Bandi dan beberapa macam yang terhubung kepada ulama Madinah, dan mereka selalu menyebut nama sahabat dengan sebutan Sayyidina. Dan ini tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan fiqh, ini berkaitan dengan adab. Boleh dipakai, boleh tidak, ya. Saya memilih dan mulai membiasakan untuk memakainya, ya, untuk membedakan antara kita dengan kelompok Syiah yang mereka hanya mensayyidinakan Sayyidina Ali dan orang-orang Ahlul Bait. Nah, dan kita mengatakan Sayyidina tidak hanya kepada Ahlul Bait, tapi juga kepada sahabat Nabi, istri-istri Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Apa kata Sayyidina Mu'az? Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalata laila. Aku salat malam hari bersama Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini salat apa? Ini salat malam. Qiyamul lail, bukan salat Isya. Faftatahal Baqarah. Nah, dan ini dalil bahwa tahajud boleh jamaah. Jadi orang-orang tanya, kami dibid'ahkan seorang ustadz buat qiyamul lail berjamaah, ya, witir berjamaah. Maka saya kasih ini hadisnya. Sayyidina Huzaifah menceritakan bahwa dirinya bermakmum mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam untuk salat malam. Zata laila, menunjukkan ini tengah malam. Faqultu yarqa 'indal mi'ah. Aku mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sujud di hadis yang di ayat yang ke-100. Ayat ke-100 itu panjang nggak tuh di surah Al-Baqarah? Panjang ya. Summa madha, tahu-tahu Nabi lanjut. Ya, faqultu yarqa' biha. Kayaknya ya Nabi bakal sujud kalau selesai 280 berapa surat Al-Baqarah? 200 berapa? 80 berapa? 80 berapa ayo? Itu surat terpanjang. 286. Ya, surat Al-Baqarah, surat sapi betina. Kata Sayyidina Mu'az, Sayyidina Huzaifah, Nabi kayaknya sujud di ujung surat. Ternyata Nabi lanjut. Dan lanjutnya bukan ke Ali Imran, lanjutnya ke An-Nisa. Kalau sesudah Al-Baqarah surat apa? Ali Imran. Al-Imran artinya keluarga Imran. Lalu Nabi menyelesaikan satu surat lagi, yaitu An-Nisa. An-Nisa panjang sekali. Baru mundur kepada surat Al-Imran. Dulu kan mushaf belum ditulis seperti sekarang. Nah, ini dalil bahwa boleh memajukan, memundurkan satu surat, tapi bukan dalam satu surat, tapi antar surat. Jadi jangan baca ayat 100 terus habis itu baca ayat 10. Itu nggak boleh. Tapi surat Al-Baqarah loncat ke Ar-Ra'd, balik lagi ke At-Taubah itu boleh. Ya. Jadi nomor suratnya boleh ditukar, tapi nomor ayat tidak boleh dibalik. Nah, karena yang tauqifi, yang berasal langsung dari baginda sallallahu alaihi wasallam itu susunan ayat, sedangkan susunan surat
Itu ijma' dari para sahabat Sayyidina Utsman, dan itu disebutkan dalam kitab Al-Itqan Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Ya, kitabnya 2 kali tebal ini, Al-Itqan menyebutkan, dan juga Al-Burhan Zarkashi, bahwa susunan ayat tauqifi. Apa makna tauqifi? Sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan, tidak boleh diubah sedikit pun. Ayat alif lam mim tidak boleh ditaruh di ayat kedua, ketiga. Dia mesti di satu. Tapi lain ceritanya dengan susunan surat. Boleh dimajukan, boleh dimunurkan. Lalu lanjut kepada surat Ali Imran. Jadi Al-Baqarah beres, An-Nisa beres, Al-Imran beres. Yaqra' mutarassilan. Nabi bacanya santai, ya, maksudnya penuh dengan tajwid. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Jika ada ayat nyuruh baca tasbih, Nabi tasbih. Idza marra bi su'al sa'al. Jika ada ayat doa, Nabi doa dulu. Doa dulu Nabi bentar. Panjang enggak tuh? Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadz. Jika ada ayat menyuruh berlindunglah, maka Nabi berlindung dulu, berdoa dulu. Berdasarkan ini, ya, boleh membubuhkan doa dalam bahasa Arab tentunya pada ayat-ayat tertentu, meskipun doa itu tidak pernah kita temui dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting doanya berkaitan dengan ayatnya. Ini dalilnya, ya. Maka ayat hadis ini berkait lebih pada 10 hukum. Jadi orang kalau baca hadis ini, di kepala dia minimal ada 10 hukum yang muncul, hukum fikih. Ya. Itu yang disebut yaqra' mutarassilan. Nabi kalau baca itu santai. Coba bayangkan Al-Baqarah berapa juz? 2,5. Ditambah Ali Imran, ditambah An-Nisa. Tapi ini dibalik. An-Nisa dulu, Ali Imran dulu. Itu berapa juz? 5 juz. Ya. Berdasar itu muncullah nanti sampai Maidah bahkan namanya fami bisyaukin. Jadi ada satu metode baca Quran biasa diamalkan oleh para ulama kita di musim khatam Quran bagi orang yang tidak pergi haji. Itu dimulai dari awal Zulhijjah. Ini tanggal berapa Zulqa'dahnya? 23. Jadi awal Zulqa'dah dimulai fami, fa, Fatihah sampai dibaca hari itu selesai mim Al-Maidah. Jadi ini sampai kepada surat An-Nisa, ya, dan pembukaan beberapa ayat dari Al-Maidah. Fami bi syaukin. Jadi qin nanti sampai kepada surat Al-Alaq atau Al-Falaq sampai ke belakang. Dan itu cuma memerlukan 7 hari atau 10 hari. Ada metodenya. Jadi 30 juz dalam 10 hari atau dalam 7 hari dibagi dalam huruf itu. Fa Al-Fatihah, Mim Al-Maidah, terus sampai terakhir. Berdasarkan hadis ini. Ya, berdasarkan hadis ini. Jadi istilah fahmi bisyaukin salah satu thariqah atau tata cara hafiz Quran menghafalkan atau mentakrir bacaan Quran. Jadi Bapak Ibu, mentakrir Quran itu pun ada thariqahnya. Ini bukan thariqah sufi, bukan ya. Ada mazhabnya. Sayyidina Utsman setiap hari dia khatam 8 kali. Mungkin? Di otak kita nggak mungkin. Di otak kita nggak mungkin. Syekh Yusuf, ya, ketika dia nulis satu kitab judulnya Mausu'ah Sufiyah, Mausu'ah Al-Sufiyah fi Adillah Sufiyah. Dia ini prihatin melihat ajaran tasawuf yang merupakan ajaran sunnah Nabi dalam bab rohani dibid'ahkan. Maka dia buat setebal ini kumpulan dalil bertasawuf. Dan dia kemudian menukil amalan Sayyidina Utsman, khalifah ketiga, menantu Rasulullah SAW, bahwa beliau mengkhatamkan Quran sehari bulan puasa 8 kali. Apa jawaban beliau? Minal ulama, di antara para ulama, man burika fi waqtihi. Ada yang diberkahi waktunya.
waktu pendek bagi dia jadi panjang. Kalau ciri-ciri kita nggak diberkahi Pak, waktu itu cepat sekali berlalu. Itu waktunya udah nggak diberkahi. Dan Nabi SAW mengatakan, akhir zaman waktu itu pendek. Masih ingat pandemi? Udah pada lupa? Ya, kayaknya lupa semua ya. Nanti Allah kasih lagi virus. Kayak orang mimpi siang bolong gimana? Tahu istilah mimpi siang bolong? Orang semuanya nggak sadar, lagi asik-asik dengan dunianya, tiba-tiba dikasih bencana. Ya, yang terjadi di Kudus kemarin ya, Jepara banjir, tiba-tiba banjir. Yang terjadi di Sumatera Barat, tiba-tiba ada lahar dari atas. Itu tempat kafe yang ada di Lembah Anai. Lembah Anai itu sangat historis sekali. Ada kafe depannya Pak. Itu kafe itu hilang. Padahal jarak tempat itu dengan Gunung Merapi jauh. Tapi itu aliran sungai. Itu kafe hilang. Jadi orang kalau sekarang sana udah mana kafenya? Sama rangka-rangkanya nggak ada. Orang lagi asik dengan dunia tidur, itu Allah turunkan bala bencana. Nauzubillah min dzalik. Nah ini 2024 ini masih banyak, ini belum selesai nih. Ya, bencana apa lagi kita nggak tahu. Kita hanya berdoa semoga Allah ringankan takdir buruk pada negeri kita ya. Amin ya Rabbal, dan merubah takdir buruk menjadi takdir baik. Amin ya Rabb. Ya. Bayangkan ini Nabi SAW sholat kira-kira berapa juz? 5 juz. 5 juz, 1 juz habis berapa jam Pak? 1 jam? Oke, berarti ini 5 jam. Ini disebut yaqra' mutarassilan. Nabi baca santai. Cara baca Quran itu ada yang murattalan. Murattal itu bukan cepet-cepet. Ini kebanyakan orang Indonesia karena baca Qurannya suka didangdutin. Maka baca Fatihahnya lama kali ya. Padahal baca Quran itu rileks, santai, memberikan hak huruf, hak mat tajwid sesuai dengan haknya. Itu disebut membaca penuh dengan tajwid. Mujawwadan. Sekarang orang nyebutnya ilmu tahsin. Padahal itu namanya ilmu tajwid. Tajwid itu terjemahannya tahsinul Quran. Mentahsin, mengindahkan Quran. Cuma karena istilah tajwid ini sudah kuno, orang ganti di Indonesia menjadi ilmu tahsin. Dulu kita di sini waktu pandemi bingung mau ngapain ya Pak Arif ya, kita tahsin Quran kita di sini ya. Baru kemudian baca Rotibul Haddad tiap malam minggu ya, orang pada semua diplang-plang, kita ngumpul-ngumpul baca Rotibul Haddad. Alhamdulillah Allah jaga beberapa waktu ya, setahun itulah.